Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ustadz mengucapkan salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Gimana menjawabnya? Anak-anak yang hebat, ikuti cara Ustadz menjawab salam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Anak-anak yang hebat, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Dodi dari Wafa Indonesia. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama Wafa, yes, saya bisa. Mari kita mulai pembelajaran Al-Quran kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan tilawah Al-Fatihah tadi semakin menambah keberkahan pembelajaran Quran kita hari ini. Anak-anak yang hebat, pada kesempatan kali ini Ustadz Dodi akan cerita kepada anak-anak semuanya. Ini adalah kisah tentang pengawasan Allah yang menenteramkan. Anak-anak yang hebat, bayangkan ketika kita sedang berada pada sebuah tempat atau sebuah ruangan yang di situ ada kamera CCTV-nya. Ya. Dengan demikian, orang lain bisa dengan sangat detail melihat apa yang sedang kita lakukan. Tentu saja, kalau melihat ada kamera CCTV di tempat kita, maka kita akan sangat berhati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas. Nah, anak-anak yang hebat, ada ternyata pengawasan yang jauh lebih luar biasa dibandingkan CCTV. Pengawasan yang jauh lebih detail dan lebih hebat dibandingkan CCTV. Kalau CCTV kan bisa habis tuh baterainya, ya, atau hasil rekamannya bisa rusak sewaktu-waktu. Akan tetapi pengawasan yang lebih hebat, yakni pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin hilang dan tidak mungkin rusak. Anak-anak yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah ketika Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk hijrah, yakni dari kota Mekah menuju ke kota Madinah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu malam ketika para kaum kafir Quraisy berkumpul dengan niat untuk membunuh Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah bersiasat dengan menunjuk sahabat yang masih muda belia yang seorang pemberani, yakni Ali bin Abi Thalib, untuk menggantikan posisi Rasulullah untuk berada pada tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ya, singkat cerita, ketika para kaum kafir Quraisy menunggu di depan rumah Rasulullah, mereka menyangka bahwa Rasulullah sedang tertidur di tempat tidurnya. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tanpa sadar tertidur pulas semuanya. Begitu kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, tidak satupun dari kaum kafir Quraisy ini yang menyadarinya. Begitu mereka terbangun, mereka bersegera mendobrak pintu rumah Rasulullah SAW, dan begitu mereka membuka selimutnya, mereka mendapati ternyata yang tertidur di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Maka mereka baru sadar ternyata Rasulullah SAW sudah meninggalkan kota Mekah. Akhirnya mereka buat sayembara anak-anak sekalian.
Ya, sayembarnya adalah memberikan hadiah yang sangat besar kepada mereka yang berhasil membunuh Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah SAW tiba di Gua Thur bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya didapati di situ ada begitu banyak lubang ular, begitu, maka ditutup oleh kain-kain dari sobekan baju dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, begitu tiba kaum kafir Quraisy di hadapan Gua Thur, ya, maka Allah menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq dengan mengutus burung yang membuat sarangnya di situ, kemudian laba-laba juga yang baru membuat sarangnya di situ. Maka begitu kaum kafir Quraisy di hadapan atau di depan dari Gua Thur itu, mereka akhirnya berpikir bahwa tidak mungkin ada orang di dalam gua, sementara di situ ada sarang laba-laba yang sangat rapi dan sarang burung yang masih sangat baru. Maka Abu Bakar melihat kepada mereka dengan rasa khawatir. Ya, kalau mereka melihat sedikit saja ke bawah, maka tentu mereka akan terlihat. Rasulullah dan Abu Bakar akan terlihat. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, sungguh Allah bersama dengan kita. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar selamat, anak-anak sekalian. Nah, anak-anak yang hebat, dari sini kita belajar tentang, pertama, kita belajar menjadi anak muda yang kelak berani terhadap kebaikan. Jadi harus berani, gak boleh takut-takut untuk jadi anak yang baik. Beranilah menjadi anak yang baik. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Dan yakinlah bahwa pengawasan Allah dalam rangka sepenuhnya menjaga kita. Terutama anak-anak sekalian, ingatlah bahwa di saat kita sendirian pun ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Sehingga kita berusaha menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan dosa. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada, jangan berbuat dosa. Ingatlah selalu, Allah mengawasimu. Anak-anak yang hebat, sekarang ikuti apa yang Ustadz peragakan. Siap ya? Yang pertama, tangan kanannya ke arah depan seperti ini. Oke, bagus sekali. Sekarang ikuti gerakan yang kedua. Tangan kanan kita berada di atas tangan kiri seperti ini. Ya, seperti ini ya. Bagus sekali. Kemudian kedua tangan kita menggenggam seperti ini, lalu kita arahkan ke depan. Nah, arahkan ke sebelah kanan ya. Oke. Kemudian gerakan terakhir, kedua tangan kita letakkan di pundak kita. Seperti ini. Hebat-hebat semuanya. Sekarang ikuti dan perhatikan apa yang Ustadz ucapkan dan Ustadz peragakan. Ayo bersama-sama. Ada. Kemudian gerakan kedua, poha. Bersama-sama, poha. Kemudian bawa. Lagi, bawa. Gerakan yang terakhir, jalan. Apa anak-anak? Jalan. Nah, sekarang kita mulai dari awal sampai akhir. Ada, poha, bawa, jalan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ada, poha, bawa, jalan. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Ada poha, bawa jala. Ada poha, bawa jala. Ada poha, bawa jala. Ada poha, bawa jala. Mari kita ulangi sekali lagi. Mudah-mudahan yang paling semangat Ustadz doakan paling bagus nilai Al-Qur'annya. Siap semuanya?
1, 2, 3. Ada Toha bawa jala. Ada Toha bawa jala. Ada Toha bawa jala. Ada Toha bawa jala. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay! Nah, anak-anak yang hebat, pada buku tilawah jilid 1 Wafa kalian di halaman 7 terdapat sebuah gambar. Gambar itu adalah gambar seorang nelayan. Nelayannya bernama Pak Toha. Siapa namanya anak-anak? Pak Toha. Pak Toha pada gambar itu terlihat sedang membawa jala untuk menangkap ikan di laut. Nah, kalau kita gambarkan dari gambar itu maksudnya adalah ada Toha bawa jala. Nah, gitu ya. Apa tadi bunyinya anak-anak? Ada Toha bawa jala. Jadi menggambarkan sekali lagi tentang Pak Toha yang sedang membawa jala. Nah, anak-anak yang hebat, di tangan Ustadz Dodi sudah ada kartu peraga huruf hijaiyah Wafa. Mari perhatikan apa yang Ustadz contohkan lalu diikuti bersama-sama. Yang pertama ini adalah huruf A. Huruf apa anak-anak? A. Yang lebih semangat, 1, 2, 3. A. Bagus sekali. Kemudian satu lagi namanya adalah huruf Da. Huruf apa anak-anak? Da. Sekali lagi Da. Bagus. Sekarang Ustadz akan tampilkan seperti ini. Silahkan kita baca bersama-sama ya. Huruf apa saja yang muncul di depan anak-anak semuanya. Kita mulai. Huruf apa ini? 1, 2, 3. A. Bagus sekali. Berikutnya 1, 2, 3. Da. Bagus. Terus 1, 2, 3. A. Pintar-pintar semuanya. Berikutnya 1, 2, 3. Da. Hebat-hebat semuanya. Sekarang Ustadz akan sembunyikan keduanya di belakang Ustadz. Lalu silakan anak-anak semuanya menebak huruf apa yang akan Ustadz tampilkan kepada anak-anak semuanya. Siap? 1, 2, 3. A. Bagus sekali. Ayo hati-hati semuanya. 1, 2, 3. Da. Hebat sekali. 1, 2, 3. Da. Betul sekali. 1, 2, 3. A. Pinter-pinter semuanya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak sekalian, sekarang coba kita gabungkan seperti ini. Ya. Kalau digabung seperti ini bagaimana cara membacanya? Contohnya adalah ada. Ayo ikuti Ustadz. 1, 2, 3. Ada. Siap? Bersama-sama. Ada. Kalau Ustadz balik seperti ini bagaimana cara membacanya? Da'a. Siap? 1, 2, 3. Da'a. Sekali lagi. Bersama-sama. Da'a. Pinter-pinter semuanya. Anak-anak yang hebat, sekarang mari kita praktekkan apa saja yang baru saja kita pelajari pada kartu peraga hijaiyah Wafa dengan mencoba membaca atau berlatih pada peraga besar Wafa di halaman 8. Mari kita mulai dengan membaca ta'awudz dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari paling atas ya. Ada.
pembahasan kita anak-anak sekalian masih sama dengan sebelumnya, yakni membaca huruf tunggal berharokat fathah yang dibaca pendek. Ya, jadi dibacanya pendek-pendek. Kita ulangi lagi ya. Ada, ikuti. Kemudian sekali lagi, ada. Bagus, sekarang kita mulai ke berikutnya. Ada, poha, bawa, jalan. Bersama-sama dengan Ustadz ya, siap? 1, 2, 3. Ada, poha, bawa, jalan. Baris berikutnya. Ingat, hindari membaca panjang-panjang ya. Kita baca pendek-pendek. Sekali lagi ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Baris berikutnya. Dada, dada, dada. Sekali lagi yang semangat. 1, 2, 3. Dada, dada, dada. Baris berikutnya. Arada, adaka. Ya, kita upayakan lebih lancar saat membacanya dan disambungkan ya. Arada, adaka, gitu ya. Sekali lagi. Arada, adaka. Baris berikutnya. Sa'ama, karo'a. Sekali lagi. Sa'ama, karo'a. Baris yang terakhir. Masa'a, ataka. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masa'a, ataka. Ayo lebih semangat lagi. Bersama-sama. Masa'a, ataka. Nah, anak-anak yang hebat, demikian cara kita membaca huruf tunggal berharokat fathah yang dibaca pendek pada halaman 8. Anak-anak yang hebat, demikian pembelajaran kita hari ini tentang cara membaca huruf tunggal berharokat fathah yang dibaca pendek. Kita baru saja belajar tentang huruf. Yang pertama huruf A, yang kedua adalah huruf Da. Baik, anak-anakku yang hebat, ingat bahwa kita semuanya senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengawasan Allah ini kita yakini sebagai pengawasan dalam rangka kebaikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yakinlah bahwa kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menenteramkan. Dengan demikian, maka kita sudah sampai pada derajat ihsan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi, ihsan adalah engkau menghamba atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan engkau melihatnya. Jika kamu tidak mampu untuk melihatnya, maka sadarilah bahwa Allah senantiasa melihat kita. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya bersama Ustadz Dodi dari Wafa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dakwah Quran kami dengan klik like, share, dan subscribe channel Wafa Indonesia.